Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kami dari kelompok 10 dengan tema piutang usaha terdiri dari Adinda Putri Cantika, Nila Putu-Nyeni Maharani, Ferencia Katerina Abislong. Berikut penjelasan studi kasus piutang usaha kelompok kami. Sistem Informasi Akuntansi Usaha. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi yang mencakup siklus pemrosesan transaksi, penggunaan teknologi informasi, dan pengembangan sistem informasi. Gambaran umum. Sistem informasi akuntansi pengolahan piutang usaha yang digunakan Mikocarry mengimplementasikan sistem informasi akuntansi piutang yang berjalan di Mikocarry dan menjelaskan bagaimana berjalannya sistem piutang usaha di Mikocarry. Tahapan yang digunakan pada penelitian ini yaitu dimulai dengan melakukan identifikasi masalah melalui wawancara, observasi, dan mempelajari referensi dan dokumen-dokumen yang berkaitan. Background perusahaan. Tujuan usaha. Mikocarry merupakan jenis usaha dagang dan jasa yang menyediakan makanan dan minuman. Mikocarry menggunakan sistem aplikasi yang mungkin sudah tidak asing bagi kalangan saat ini. Mikocarry melayani pelanggan dengan metode dine-in atau makan di tempat, take away atau dibungkus, dan pemesan online melalui aplikasi GoFood dan GrabFood. Sejarah perusahaan. Mikocarry berdiri pada 7 Juli tahun 2020, awal mula karena pemilik memiliki hobi masak. Meskipun bisa dibilang awal atau baru berdiri, Mikocarry menggunakan sistem informasi akuntansi untuk mencatat transaksi. Mikocarry menggunakan aplikasi GoBiz. Struktur organisasi. Lim Mikisari sebagai owner atau pemilik perusahaan, Luki sebagai karyawan, dan Yanti sebagai karyawan. Proses sistem yang berjalan. Proses sistem Mikocarry yang berjalan dari sistem pelayanan manual Mikocarry melayani dengan dine-in atau makan di tempat, take away. Dalam sistem ini, customer membayar makanan setelah mendapatkan pesanan. Pada proses pelayanan atau pemesanan melalui online, customer akan memesan melalui aplikasi Grab atau GoFood. Setelah itu akan diproses oleh sistem GoBiz. Diterima oleh bagian pelayanan dan pelayanan menyajikan pesanan yang diterima. Untuk pesanan melalui Grab atau GoFood, pembayaran atau pelunasan akan diterima per tanggal 25. Pokok permasalahan. Pada saat penulisan, laporan pemilik sering mengalami kesulitan saat membaca laporan kembali karena tulisan kurang jelas. Diagram activity. Untuk pertama, customer memesan makanan melalui aplikasi akan diterima oleh pelayanan dan pelayanan menyajikan. Setelah itu, pelayanan akan mencari driver untuk mengirim pesanan. Pesanan akan dikirim dari GrabFood, pesanan akan dikirim ke customer. Customer akan membayar melalui COD atau e-money. Lalu pembayaran diterima oleh GrabFood atau GoFood, dan GrabFood dan GoFood akan mencatat sebagai piutang. Setelah itu kasir juga mengumpulkan piutang dari Grab atau GoFood. Setelah itu di pertanggal 25, Grab atau GoFood akan mengirim atau memberikan uang kepada kasir untuk pembayaran piutang. Lalu kasir membuat laporan penjualan dan laporan penjualan diterima oleh pemilik. Sistem monitoring piutang atau use case. Dari customer dan pelayanan GoFood atau GrabFood, terdapat data customer dan sales invoice. Untuk pelayanan kasir, terdapat sales invoice dan data piutang. Untuk pemilik, terdapat data piutang dan pelunasan piutang. Dokumen-dokumen atau bukti penerimaan pesanan atau pembayaran piutang. Berikut terdiri dari 3 dokumen. Yang pertama, penerimaan pesanan. Itu bersumber dari customer, tujuannya pelayanan, medianya kertas, terdapat 1 lembar, frekuensinya, setiap pesanan diterima. Untuk bentuk dokumen itu terbentuk lampiran. Yang kedua, bukti penerimaan piutang, bersumber dari Grab atau GoFood, kasir
tujuannya dari kasir, media kertas jumlah 1 lembar, frekuensi setiap pembayaran piutang, bentuk dokumen 1 lembar. Yang ketiga, bukti pembayaran piutang. Fungsi sebagai bukti pembayaran piutang, sumber dari GrabFood, tujuan kasir, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap pembayaran piutang, dan bentuk dokumen 1 lampiran. Spesifikasi sistem komputer. Dalam menganalisa sistem yang sudah terkomputerisasi, harus dilengkapi dengan penelahaan pada perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan pada sistem berjalan, yang ditujukan dengan adanya ASCII diagram, activity diagram, dan spesifikasi hardware dan software yang digunakan. Microcarry menggunakan aplikasi GoBiz adalah aplikasi dari Gojek khusus untuk mitra usaha dalam memenuhi semua kebutuhan usaha. Perangkat lunak, aplikasi GoBiz, sedangkan perangkat keras adalah built-in printer. Kesimpulan, sistem microcarry yang berjalan menggunakan metode pencatatan manual saat wawancara dilakukan dikatakan pada sistem pencatatan manual yang terkadang dalam penulisan neraca dan laba kurang rapi dan sulit dimengerti sehingga pada saat dilaporkan kembali ada beberapa yang membuat owner keliru saat melihat catatan tersebut. Saat ini diarahkan ke metode pencatatan menggunakan GoBiz, owner dengan mudah melihat transaksi yang terjadi pada pelayanan setiap harinya. Owner juga dapat memantau secara langsung transaksi yang terjadi. Saran, berdasarkan dari beberapa kelemahan yang terdapat dari microcarry, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam menerapkan sistem akuntansi informasi dalam bidang piutang. Lebih memperhatikan sistem manual sehingga tidak terjadi perbedaan dengan sistem komputer, perusahaan sebaiknya menerapkan cash discount dan cash period untuk memacu pelanggan melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang singkat, sehingga kas tertahan dalam piutang lebih singkat dan kas masuk berjalan lancar. Sekian dan terima kasih. Apa? Sekian penjelasan dari kelompok kami ucapkan Terima kasih.